Kalau mungkin saya pegang bahan itu ada di tangan saya, ya kemudian memang benar-benar saya bersalah atau benar-benar saya yang melakukan. Tapi kami tidak ada bukti apa-apa. Apa pantas seusia saya dihukum segitu tanpa ada bukti? Pada waktu sidang, hakim dan jaksa itu tidak memberi kesempatan pledoi buat kita. Tidak pernah dikasih kesempatan untuk berbicara. Yang namanya orang di penjara, biar bagaimanapun rasanya juga tetap aja tidak enak. Ya istilahnya, ya kita mau ngapa-ngapain juga ruang gerak kita nggak bebas, ya kan? Artinya seharusnya gendong-gendong cucu di rumah ditangkap. Nama saya Bakri Hanafi bin Mi'an alias Encing. Usia saya 59 tahun. Kasus, ya kalau orang bilang sih narkoba. Vonis saya adalah 6 tahun. Apakah kira-kira hukuman itu pantas buat saya? Sedangkan saya tidak mempunyai bahan bukti yang di tangan saya, yang keberadaannya di tangan saya. Sampai rumah saya digeledah juga tidak diketemukan salah satu bukti bahan atau yang namanya narkotika. Jujur aja kita seorang pengemudi busway Transjakarta Mini. Anggota keluarga saya 1 istri 4 anak. Anak saya udah pada ya cukup besar, bahkan yang paling bontot 18 tahun sekarang umurnya, bahkan 19 tahun sekarang mungkin. Udah tamat STM. Kegiatan saya di luar, saya seorang pengemudi Transjakarta Mini yang sekarang lagi di ekwaskan Transjakarta Mini. Katanya sih aduan daripada masyarakat, saya kira itu tidak benar. Karena ada salah satu teman saya bahwa mereka sebetulnya sudah dalam TO, kalau orang bilang dalam pencarian orang. Kita juga tidak memahami selanjutnya masalah dia. Yang pasti dia adalah teman baik saya. Katanya mau minjem kamar untuk istirahat. Karena waktu itu rumah saya keadaan kosong di kosan. Dia tertangkap dan ditanyakan bahwa yang punya rumah itu siapa. Saya lagi sholat, saya lagi pergi sholat ke masjid. Tiba-tiba saya ditungguin di masjid. Masjid itu namanya Taqwa di depan rumah kami. Setelah itu kami ditungguin, setelah kami selesai sholat, ya itulah kami ditubruk sama polisi. Atau dijerumuskan sebagai pembantu dia, karena dia sebetulnya BD atau bandarnya narkoba. Mungkin kalau kita tahu ya mungkin kita lapor. Dia hanya menumpang, kita sebagai kita anggap teman kita, ya dia tumpang istirahat, ya kita berikanlah salah satu tempat beristirahat di rumah kita. Dia hanya numpang istirahat. Kita tidak tahu kalau dia membawa-bawa narkoba. Dianggapnya kita dianggap sekongkol sama polisi, dianggap mengetahui tidak melapor, kita dianggap sekongkol sama dia. Kita dianggap salah, ya kita terima. Kita yang namanya warga negara yang taat hukum, ya kita lakukan apa kata penegak hukum, ya kita tinggal mengikutin aja. Dihukum ya kita tinggal, apa pantas seusia saya dihukum segitu tanpa ada bukti yang benar-benar dipegang oleh tangan kita sendiri. Itulah yang saya merasa tidak puas dengan hukum ini. Kalau mungkin saya pegang bahan itu ada di tangan saya, ya kemudian memang benar-benar saya bersalah atau benar-benar saya yang melakukan. Tapi kami tidak ada bukti apa-apa. Tes urin tidak. Apa tidak? Bukti di tangan saya tidak ada. Rumah saya digeledah tidak ada apa-apa.
Jadi yang punya adalah salah satu teman saya. Kenapa saya diberatkan hukuman saya seperti itu gitu loh? Apa pantas? Kita mohon diringankan hukuman kita. Bahkan kita tidak diberi kesempatan pada waktu sidang. Hakim dan jaksa itu tidak memberi kesempatan pledoi buat kita. Hanya diringankan, mau minta keringanan tidak diberikan kesempatan pada saat itu. Tanya jawab pun kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk tanya jawab, untuk pledoi. Kita minta meringankan hukuman, tidak pernah dikasih kesempatan untuk berbicara. Ya memang di sini nasib-nasiban juga. Kalau memang kita rajin, kebetulan kita punya skill, kita masih mau bekerja, ada kesempatan juga di sini ada. Tapi ya jika orang yang mau, jika yang tidak mau, ya itulah jadi kodok di penjara. Yang namanya jadi kodok, jadi kadal, jadi ular ya ular. Jika kita rajin ya ular. Kalau memang kita nggak rajin, malas ya jadi kodok. Yang namanya orang di penjara, biar bagaimanapun rasanya juga tetap aja tidak enak. Makan hati juga, ya istilahnya ya kurang enak lah, tidak ketemu keluarga. Ya kita mau ngapa-ngapain juga ruang gerak kita nggak bebas, ya kan. Artinya kalaupun kita bebas ya hanya sekitar dan sekitarnya. Ya istilahnya nggak ketemu keluarga, nggak ketemu sanak pemilik. Bahkan usia yang seperti saya seharusnya gendong-gendong cucu di rumah ditangkap. Kalaupun ada buktinya, tidak ada. Kalau ada buktinya saya pegang sendiri, saya merasa puas karena kita anggap kita salah. Tapi kita nggak nerimanya karena kita tidak mempunyai bukti gitu loh. Yang ada keberadaannya yang di tangan kita, yang kita pegang atau di badan kita gitu loh. Ya kita bekerja di salah satu yang namanya di sini Jerah, koperasi Jerah. Jadi kita punya stand gorengan untuk menjual gorengan. Alhamdulillah sebanyak mungkin. Kalau produksinya banyak ya kita menjual banyak. Kalau memang produksinya sedikit ya kita jual sedikit. Jujur aja, kalau memang soal kelebihan, adalah rezeki kami buat makan pagi sore. Pagi sama sore kami bisa ketemu makan. Istilahnya kalau orang bilang tidak makan cadong, bisa beli nasi preman lah kalau kata bahasa anak-anak di dalam sekarang gitu, yang warga-warga binaan bilang makannya makan preman gitu, bilangnya nggak makan cadong. Jujur aja nggak munafik saya. Kalau yang namanya ikhlas, kita ikhlaskan. Sebetulnya masih tanda tanya dalam hati, bertanya. Kalau yang namanya ikhlas kita dihukum, kita dianggap salah, ya kita ikhlas. Ya tentu saja ya masalah ikhlas tentunya kita ikhlas. Cuman kesalahan kita ini kan banyak orang-orang bilang kalau kita ini nggak semuanya orang di penjara itu salah, atau nggak semuanya orang itu di penjara itu jahat. Tapi ada juga fitnahan ya semacam kayak saya, contohnya kayak saya. Ya kita mohonlah. Jadi ada salah satu keringanan hukuman yang bisa diringankan hukuman. Pastinya seperti apa remisinya gitu, tanpa pengurusan juga. Namanya hak-hak napi harus diberikan dengan secara mutlak, dengan secara benar-benar dengan peraturan yang sudah ada diterapkan oleh pemerintah, yaitu diberikan gitu tanpa kecuali gitu kan. Yang namanya kita orang dihukum kan bagaimanapun juga nggak enak, rasanya nggak enak.
Ya untuk pengalaman kita yang sebagai contoh lah, sebagai orang tua, yang dianggap orang tua ya, cukuplah kalau bisa. Tidak enak sebetulnya, tidak enaknya namanya candu narkoba sebetulnya. Hukumannya memang sangat berat, satu. Kedua, tidak ada enaknya yang namanya narkoba. Lebih baik uang, kita punya uang, lebih baik kita buat keluarga atau kita buat makan gitulah. Terutama buat keluarga saya, untuk anak-anak saya. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak saya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada yang nurunin seperti saya. Sebagai contoh aja, nah, ini kita juga hanya fitnahan. Saya anggap saya hanya fitnahan aja. Karena apa sebab saya kata fitnah? Karena kita nggak mempunyai bebeh atau bahan bukti yang ada di badan kita gitu. Tidak membawa bukti gitu. Tolong diterapkan, tolong diberikan hak-hak kami yang sebagai narapidana. Kasih kelonggaran untuk kita bisa bebas dan cepat keluar, ketemu keluarga lagi dan kembali ke asal mula.